yakni di kota Malang, Jawa Timur. Bersama kita akan hadir tamu-tamu yang nanti malam akan mengisi acara Tablik Akbar merayakan Hari Santri bersama Majelis Al-Wafa yang digagas oleh Ketua Al-Wafa Pusat Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'akhil, yang malam ini akan diadakan secara besar-besaran meliputi seluruh wilayah Jawa Timur dan dipusatkan di kota Malang ini. Malam ini alhamdulillah berkat acara tersebut dan juga berkat niat daripada para guru-guru kita, bersama kita akan hadir seperti biasanya guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Kemudian ada tamu istimewa dari jauh datang dan hadir bergabung bersama kita yang selama ini biasa kita kenal melalui program-program rutin di acara Al-Wafa Tarim, yakni Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, yang sekarang beliau berdomisili di Malaysia. Kita ketahui bersama Habib Ali Zainal Abidin ini, beliau termasuk seperti juga Habib Hasan, termasuk santri awal daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Hadramaut, yang beliau Al-Habib Ali ini, sebagaimana juga kita ketahui, beliau ini setelah melakukan kajian belajar bersama Al-Habib Umar, beliau melanjutkan pula taklim beliau di Mesir, di Al-Azhar, kemudian beliau juga melanjutkan S2-nya di Malaysia, dan sekarang beliau juga melanjutkan S3 juga, sedang dalam proses mengerjakan S3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggampangkan urusannya Habib Ali insyaallah. Insyaallah pula akan menyusul bersama kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan. Ya, tentu saja kita semua seperti Habib Ali, kita banyak mengenal beliau, juga biasa mengisi acara rutin di TV Al-Wafa Tarim. Insyaallah beliau akan menyusul bergabung bersama kita. Begitu juga dengan Ketua Al-Wafa Pusat Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'akhil, yang juga insya Allah akan menyusul bersama kita malam ini. Karena kesempatan istimewa ini jarang-jarang ya kita bisa berkumpul, ada Habib Hasan, Habib Ali, kemudian nanti ada Habib Jindan, juga ada Habib Jamal. Ini akan kita manfaatkan ya. Dan saya sarankan kepada pemirsa sekalian untuk memanfaatkan momen istimewa ini untuk bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang jitu. Mumpung yang hadir ini orang-orang yang memiliki riwayat dakwah yang sangat luas dan memiliki pengaruh yang luas. Kita mereka adalah orang-orang yang banyak dikenal di masyarakat. Dan termasuk sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka adalah angkatan-angkatan pertama daripada murid-murid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Nah insya Allah malam ini alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan langsung Habib Hasan ya. Iya, untuk kita memanfaatkan waktu yang ada pemirsa sekalian, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Insya Allah kita akan membacakan pertanyaan pertama ini dari Aceh. Ya, dari Aceh saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Habib, saya Mardolis bin Rusli dari Aceh. Ya, jauh ini Aceh ini, Masya Allah. Insya Allah Habib beserta seluruh tim Al-Wafa Tarim dalam keadaan yang diridai Allah. Amin. Yang ingin saya tanyakan Habib tentang mengamalkan apa yang sudah didengar di dakwahnya Habib seperti sunnah Nabi. Banyak tentang cara dan yang dilakukan terkadang belum sempurna, namun tetap berusaha agar bisa sempurna. Apakah di saat belum sempurna dalam mengikuti itu sudah dikatakan mengikuti sunnah dan mendapatkan syafaat Nabi? Namun niat dan usaha tetap ingin mengikuti sunnah Nabi. Mohon petunjuk dan doanya Habib. Insya Allah saya dan keluarga terus dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi santrinya para Habib dan mendapatkan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Habib Hasan, gimana ini? Kita kasih kesempatan kepada Habib Ali Zainal Abidin untuk membuka pertanyaan yang pertama ini
ya, utama ini ya, tasyarrufan minhu, dan kita terima kasih. Ini yang kedua Habib Ali dari acara tanya jawab ini, tapi yang pertama kita menggunakan Zoom. Habib Ali di Malaysia dan kita di studio TV Al-Wafat Harim di Pondok Pesantren Iman Karong bersama kita dengan kru TV. Dan seperti yang dikatakan Habib Hani, Masya Allah, beliau ini juga alumni Darul Mustafa yang cukup luas dalam berdakwah. Akan dihadiri pula bintang-bintang Darul Mustafa ini. Habib Najindan akan hadir bersama kita, insya Allah. Habib Jamal, mudah-mudahan jadi acara yang sangat berkah, menambah keberkahan acara tanya jawab. Maka tasyarruf bil Habib, kita mohon beliau untuk membuka pertanyaan yang pertama kepada beliau. Pertama, kita perlu untuk memahami bahwa menghidupkan sunnah Nabi itu bahagian daripada asbab untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Apalagi kalau sunnah-sunnah Nabi itu sudah banyak ditinggalkan oleh banyak orang, tidak diberi perhatian oleh banyak orang. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, barang siapa menghidupkan sunnah-sunnah aku, maka dia cinta pada aku, dan barang siapa cinta kepada aku, maka dia akan bersama dengan aku nanti di surga. Demikian kata Nabi SAW. Mengetahui hal ini, bahwa sunnah Nabi itu tanda cinta kepada Nabi, kalau cinta Nabi akan bersama dengan Nabi, memberikan suntikan semangat kepada kita untuk istiqamah di dalam menjalankan sunnah Nabi SAW. Akan tetapi sebagai lumrahnya manusia, kadang-kadang ada yang kurang dalam kita melakukan sunnah Nabi SAW. Mungkin karena sebab kesibukan, atau sebab mungkin lalai, atau sebab-sebab yang lainnya, baik sebab yang bisa diterima, atau karena gangguan-gangguan hawa nafsu syaitan yang mengganggu kita, sehingga kita mungkin cuai atau lalai daripada menjaga sunnah Nabi tersebut. Perlu kita memahami bahwa di dalam kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga sunnah Nabi SAW adalah kita tidak boleh merasa sempurna di dalam kita beribadah, walaupun banyak ibadah yang kita lakukan, walaupun sudah banyak sunnah Nabi yang kita lakukan. Sejauh mana kita beribadah, sejauh mana kita menjaga sunnah, sebanyak mana sunnah yang kita sudah amalkan secara konsisten, tetap kita masih merasa kurang sempurna dalam menjaga sunnah Nabi itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Untuk mengelak daripada orang itu kalau merasa sempurna dalam ibadah atau merasa sempurna dalam menjaga sunnah, takut nanti jadi takabur, takut nanti jadi bangga dengan ibadah, dan itu yang menjadi sebab hancurnya atau hilangnya pahala seseorang dengan ibadah yang dilakukan karena sombong dengan ibadah itu sendiri. Dan kita semua mengetahui bahwasanya di antara tipu muslihat syaitan itu adalah menghiaskan kepada orang pada amal baiknya. Yani kalau banyak berbuat amal baik lalu ditipu oleh syaitan supaya dia takjub, bangga dengan amal perbuatan baiknya, dengan begitu dia akan hancur dan binasa disebabkan oleh karena kesombongan di dalam beribadah. Nah, itu yang menjadi sebab tergelincir ibadah tersebut. Jadi sebanyak mana ibadah sunnah yang kita jaga, tetap kita merasa kurang sempurna. Adapun bagi mereka yang dia memang kurang sempurna dalam ibadah atau dalam menanyakan kepada diri sendiri, sejauh mana saya ini betul-betul sayang kepada Nabi, dan sejauh mana saya ini menjaga saya. Kan katanya kalau orang itu sayang kepada Nabi mesti ikut Nabi dan ikut kepada sunnahnya. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kamu betul cinta, maka kamu pasti taat kepada orang yang kamu cintai. Sesungguhnya tanda kecintaan seseorang itu adalah taat kepadanya. Dengan demikian seseorang itu
tetap akan dikatakan dia berada dalam sunnah walaupun, atau menjaga sunnah walaupun usaha untuk menyempurnakan. Yang kurang baik kalau orang itu kurang dalam menjaga sunnah tapi dia tidak peduli sunnah saja, itu sudah dia tidak memberikan hak penjagaan kepada sunnah kalau meremehkan dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kalau Imam Abdullah bin Al-Haddad, saya jaga sunnah Nabi apapun, tidak ada semua sunnah kecuali saya amalkan, tak sekecil atau tak sebesar apapun sunnah diajarkan oleh diamalkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, sehingga tidak ada sunnah Nabi melainkan sudah diamalkan oleh beliau. Dan jangan sekali-kali menganggap remeh di dalam menjaga sunnah Nabi. Nabi bersabda, la tahgiranna ma'rufan walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik walaupun sekedar senyum kepada saudaramu. Jadi jawaban kepada yang bertanya ini, tetaplah meneruskan dalam menjaga sunnah walaupun ada kekurangan. Kalaupun sudah banyak melakukan sunnah, merasa kurang dalam menjaganya, untuk kita tetap berjalan dalam hidup di atas muka bumi ini untuk terus menjaga sunnah Nabi. Yang menjaga sunnah Nabi akan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Iya. Jadi pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Habib Ali tadi, poin yang menarik sekali bahwasanya justru kalau orang itu merasa sempurna di dalam menjalankan sunnah Nabi itu, justru itu yang kurang bagus gitu, ya. Iya, takut nanti jadi takjub. Iya, dikhawatirkan justru dia merasa ujub terhadap dirinya sendiri gitu. Justru yang bagus itu kalau orang melakukan sunnah itu justru dia merasa kurang. Dengan kurang itu seseorang ingin terus bertambah gitu, Habib, ya. Ingin terus bertambah sehingga dia bisa terus naik. Ya. Kemudian pemirsa, saya ingatkan juga bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor melalui WA, Habib, ya. Melalui WA ke nomor 081 24 24 24 334. Ya. Sekali lagi 081 24 24 24 334. Kita manfaatkan pemirsa sekalian, pemirsa Al-Wafa Tarim, kesempatan langka ini, mumpung di sini ada bersama kita tamu istimewa Habib Ali Al-Hamid dari Malaysia. Kita manfaatkan secara live kesempatan untuk bertanya di malam yang juga istimewa di Malang ini, insya Allah. Ya. Kemudian hadirin sekalian, pemirsa, ini ada pertanyaan kedua, Habib. Saya bacakan ya. Ya. Mungkin Habib Hasan sempurnakan yang soal. Oh, Habib Hasan, ini Habib Ali minta tambahan. Betulnya sudah sempurna, ya. Pas mungkin khatar Habib Ali ada pikir mungkin si penanya ini mengikuti acara kita di tanya jawab ini, Habib. Sudah 3 bulan ini sebelum tanya jawab kita ada makalah kecil 24 jam bersama Nabi SAW, sekitar durasi 5 menit. Itu dibahas tentang adab-adab Nabi mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ini sampai ke adab berapa kita ini? Merasa ke adab yang keempat ini, atau ke adab yang kelima. Bangun tidur, masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi, wudhu dan mandi. Mungkin yang ditanyakan karena di situ ada adab banyak banget gitu. Mungkin dia hanya bisa melakukan sebagian dari adab itu. Maka apakah ini sudah dihitung cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi sudah dijawab sempurna sama Habib. Yang kita dituntut untuk berusaha yang kita mampu. Yang kita mampu kita lakukan. Sisanya insya Allah dengan ikhtiar, usaha dan perasaan kurang seperti dikatakan Habib Ali, ini sudah cukup bagus untuk kita di zaman ini. Terima kasih Habib Hasan, tambahan cukup ini Habib Ali ya, tambahan ya. Habib Hasan, coba saya bacakan pertanyaan kedua Habib ya. Pertanyaan yang kedua ini dari Bandung, dari Saman di Bandung. Assalamualaikum Habib. Pertanyaan dari Saman di Bandung.
seseorang kan nanti di akhirat akan bersama orang yang dia cintai. Itu yang disebut tadi Habib Ali. Pertanyaannya, adakah syarat-syarat yang harus dilakukan agar rasa cinta itu terakui, bukan cinta yang hanya di lisan saja? Dan mohon doanya dari antum semua para habaib, mudah-mudahan Al-Fakir yang hina ini ada rasa cinta kepada Allah Jalla Jalaluh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para orang soleh, agar rasa cinta ini dijaga dan ditambah selalu. Alhamdulillah, pertanyaan ini udah dijawab sama Habib Ali tadi dengan jawaban dalilul mahabbah al-ittiba. Cinta yang jujur itu dengan al-ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulama mengatakan mahabbah syai' wal ittiba syai'. Mahabbah itu ada babnya sendiri, cinta itu ada babnya sendiri, ittiba mengikuti itu ada babnya sendiri. Tapi cinta yang sempurna semua mengakui dan menyatakan adalah al-ittiba. Mengikuti semampu kita, ya, mengikuti semampu kita. Maka masukan untuk saya dan Salman dari Bandung ini Masya Allah Habib, setiap kegiatan TV dia ini tanya. Masya Allah, sangat respon dan muta'alliq bil Habib Umar dengan dan dakwah beliau. Ala kulli hal, saya sarankan usahakan setiap hari bertambah, tiap hari bertambah cinta dengan bertambahnya al-ittiba, bertambahnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil cinta itu bukan hanya ittiba, dalil cinta itu juga ingat. Idza tuhibbu syai'an taktsur min dzikri. Kalau kamu cinta sesuatu, kamu pasti banyak menyebutnya. Ini juga dalil cinta. Dalil cinta maha ittiba dengan dasar cinta dan sering menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini tambahan dari Habib Ali. Fadhal Habib Ali. Cinta itu ada terbagi dua bahagian. Ada cinta yang tabi'i dan cinta taklifi. Cinta yang tabi'i, yang fitrah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada kehidupan, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada keindahan. Itu cinta yang bersifat fitri. Saya terjemahkan saja langsung. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau orang tua kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, harta kamu, kendaraan yang kamu, perniagaan, perdagangan yang kamu sedang berbisnis, rumah yang kamu diami, 8 disebutkan oleh Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Kalau semua 8 tadi itu, keluarga, anak, istri, dan saudara, kemudian harta, kemudian rumah, kemudian perniagaan, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggu kehancuran kamu. Di sini kita ditantang, dicabar antara cinta secara fitrah, tabi'i tadi, dengan cinta yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Mana yang kita dahulukan? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika mengatakan kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Wahai Rasulullah, kamu lebih saya senangi, lebih saya cintai, lebih daripada orang tua saya, lebih daripada anak saya, dan lebih daripada manusia yang lain, illa nafsi, kecuali diri saya sendiri. Ini cinta terhadap diri sendiri, cinta fitrah, cinta tabi'ah yang semua orang sayang kepada dirinya. Tapi ketika ditantang atau dicabar, mana yang didahulukan? Cinta diri sendiri, yaitu cinta fitrah, dan cinta kepada Nabi, yaitu taklif, perintah, mana yang kita dahulukan? Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, belum cukup sempurna iman kamu, wahai Umar. Ini karena mendahulukan cinta kepada diri sendiri, cinta tabi'i atau fitrah, dengan cinta kepada Nabi. Maka
Kata Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku sayangi berbandingkan kepada diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, maksudnya sekarang sempurna iman kamu. Jadi pada hadis ini Nabi mengaitkan antara cinta yang terkait dengan iman dengan cinta yang terkait dengan fitrah. Cinta terkait dengan iman, cinta kepada Nabi mendahului cinta kepada diri sendiri dan lain-lainnya. Itulah yang menjadi perintah amalan meraih kesempurnaan iman dengan mencintai Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Dan dalam riwayat yang lain, wa min nafsihi allati baina jambai. Tidak sempurna iman sehingga aku lebih dicintai lebih daripada ayahnya, anaknya, semua manusia dan juga tadi ya. Dan bagaimana kita dapat mendapati cinta kepada Nabi SAW? Yang pertama adalah seperti mana disampaikan oleh Habib Hasan sebentar tadi, mulazamah ikut Nabi, banyak menyebut Nabi dengan membaca sirahnya. Tak akan mungkin orang akan cinta Nabi kalau tak baca sirah Nabi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ada satu mata pelajaran, subjek, kurikulum yang diberitahukan oleh Nabi supaya kurikulum itu ada di rumah sebelum di sekolah. Sebelum anak itu masuk ke sekolah, ada kurikulum di rumah yang perlu diajarkan. Katanya, adibu awladakum, atau alimu awladakum thalatha khisal. Ajarkan kepada anak-anak kamu 3 hal. Yang pertama, cinta Nabi. Subjek cinta, supaya hati ini lembut, supaya hati ini ada mahabbah, dan cinta keluarganya, dan juga membaca Al-Quranul Karim didahulukan oleh Nabi dalam hadis ini adalah cinta Nabi SAW. Dengan demikian kita memahami antara 2 hal tadi ya, cinta taklifi dan cinta tabi'i, dan juga bagaimana mencintai Nabi SAW. Dan yang perlu untuk kita lakukan untuk meraih kecintaan kepada Nabi, cinta dzauqi, yakni cinta yang kita boleh rasa dalam hati ya. Kalau sebut nama Nabi itu terkesan, kalau dengar cerita Nabi kita gembira, kalau cerita sedih kita mau menangis, kalau cerita gembira kita gembira juga, sehingga tidak kita melakukan apa saja kecuali kita ingat kepada Nabi. Kita kalau minum air ini ya, minum air, kalau kita ikut cinta kepada Nabi, masa minum air tuh kita merasa apa sunnahnya Nabi kita minum air. Jadi seakan-akan kita setiap hari bersama dengan Nabi, apa saja yang kita lakukan, hatta minum air. Bagaimana Nabi minum air, bagaimana Nabi memakai pakaian, wahakadha, itu tidak mungkin akan didapat kalau tidak belajar, kalau tidak mengkaji, kalau tidak membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Capailah cinta kepada Nabi itu melalui mengkaji sirahnya, dan juga rasakan kasih sayang Nabi itu di dalam hati sebelum perbuatan tubuh badan. Semoga yang bertanya, keluarganya dan kita semua termasuk orang-orang yang menghayati sirah Nabi untuk mencintai Nabi. Wallahu a'lam. Terima kasih Habib Ali, Habib Hasan, jawabannya yang syamil, kamil ya. Jadi ternyata mahabbah ini ada tingkatannya ya. Jadi dan juga ada yang sifatnya dzauqi sama ada yang sifatnya amal gitu ya. Jika orang sebetulnya meskipun dia mungkin dalam ittiba'nya kurang, tapi tidak berarti tidak ada mahabbah di hatinya. Buktinya kalau dia dengar tentang Rasulullah, dia merasakan. Kalau dia bisa rindu sama Rasulullah dan lain-lain, itu adalah suatu yang ada di hati gitu. Nah, ketika dia ingin terus menambah cintanya kepada Rasulullah yang lebih tinggi dengan memperbanyak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki rasa cinta yang sempurna kepada Rasulullah SAW dan ittiba' al-kamil dengan beliau SAW. Ini pemirsa dan Habib Hasan, ini ada soal yang berikutnya. Ya, ini pertanyaannya dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin ini ya. Tapi nggak disebut namanya nih, cuman hamba Allah. Hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua diterima sebagai hamba Allah. Assalamualaikum Habib, saya hamba Allah dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mau bertanya dan minta pencerahannya karena saya kurang pengetahuan dalam ilmu agama. Kita disunnahkan atau dianjurkan menjenguk orang sakit bila ada orang Islam yang sakit.
dan takziah bila ada orang Islam yang meninggal. Tetapi di sana atau di tempat itu selalu ada ghibah dan omongan yang sia-sia. Ada juga wanita yang membuka aurat. Apakah kita masih dianjurkan untuk menjenguk dan melakukan takziah? Atau saya kirim bacaan Quran, zikir, sholawat dari rumah saja? Saya niatkan untuk yang meninggal. Terima kasih banyak jawabannya. Semoga Habib dan para Habib lain dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertanyaannya, ini kan takziah ini sunnah. Tapi kalau takziah ini beliau mengatakan selalu ada di tempat takziah ini orang-orang ghibah dan omongan yang sia-sia. Ada juga perempuan yang membuka aurat. Kalau seperti ini apa masih dianjurkan untuk takziah? Apa cukup dikirim dari rumah saja? Ya. Fadol, ini Habib Hasan atau Habib Ali yang mau? Habib Ali, fadol Habib. Ada 6 atau 5 atau 6 yang menjadi hak orang Islam dengan orang Islam. Hakul muslim ala muslim khamsatun, atau dalam yang lain sittatun. Di antara 6 hak orang Islam dengan orang Islam adalah kalau sakit diziarahi, kalau meninggal dunia dihantarkan jenazahnya, dengan dimulai dengan ta'ziyah. Fil hadis, orang yang mengucapkan ta'ziyah kepada orang lain akan diberikan oleh Allah pakaian karamah di hari kiamat. Oleh sebab itu kita digalakan untuk mengucapkan ta'ziyah, yaitu kata-kata yang menghibur dan mendoakan. Kadang-kadang orang ini salah dalam ta'ziyah, mengatakan saya ta'ziyah ya. Bukan gitu ta'ziyah. Ta'ziyah itu imma doa atau kata-kata yang menghibur kepada orang yang keluarganya ditimpa musibah. Seperti a'zamallahu ajrukum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada kamu dan mengampunkan mayit kamu. Ini doa, ini artinya takziah atau mengingatkan kepada orang yang ditimpa musibah dengan untuk supaya bersabar, seperti mana Nabi pernah menasihatkan kepada Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi ketika dia dalam keadaan sedih. Kata Nabi SAW, kalau diperintahkan kepada dia untuk mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Jadi itu adab-adab di dalam kitab mengucapkan takziah. Selain itu kita diperintahkan juga untuk menziarahi orang sakit, baik itu saudara kita atau famili kita atau jiran kita atau hatta orang yang tidak seagama dengan kita, kalau itu adalah hak jiran dan dekat dengan kita. Seperti mana Nabi SAW juga menziarahi seorang Yahudi yang sakit dan diziarahi oleh Nabi, dan Nabi menyampaikan dakwah juga kepadanya yang akhirnya memeluk agama Islam. Falhasil di sini adalah iyadatul marid, menziarahi orang sakit, bahagian daripada hak orang orang Islam, dan menghantarkan jenazah atau mengucapkan takziah. Hal-hal yang baik seperti ini, kalau ada hal-hal yang tidak baik berlaku di dalamnya, kalau hal-hal yang tidak baik itu boleh kita elakkan, contohnya kalau tadi dikatakan di situ adanya orang yang tidak menutup aurat contohnya, maka kita ada cara untuk kita mengalihkan pandangan daripada melihat aurat orang lain. Dan itu bukan hanya di tempat kita menziarah orang sakit atau jenazah, kita di luar pun banyak orang yang tidak menutup aurat. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qulil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan kepada orang beriman supaya menjaga pandangan mereka dan kemaluan mereka. Katakan kepada orang-orang mukminat menjaga pandangan mereka dan kemaluan mereka. Dan diiringkan oleh Allah antara menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluan, karena apa yang dilakukan oleh kemaluan itu berpuncak daripada pandangan. Dalam hal ini, bila orang mampu untuk ke tempat itu dan menjaga pandangannya, melakukan yang baik tapi tanpa tergelincir melakukan yang maksiat, maka lakukan yang baik itu dengan syarat tidak tergelincir melakukan maksiat. Tetapi
Kalau melakukan kebaikan justru akan tergelincir kepada kemaksiatan, maka dalam hal ini dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mengelak daripada perkara buruk terjadi lebih baik daripada kita melakukan kebaikan. Ini dari segi pandangan. Kalau dari segi majelis itu ada majelis ghibah contohnya, atau apa pembicaraan yang tidak baik contohnya. Kita ada adab juga berhadapan dengan situasi seperti ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW kalau duduk di satu majelis dan majelis itu dibincangkan, dibicarakan hal-hal yang mungkar, Allah berfirman, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih." Kamu jangan duduk dengan mereka sehingga mereka berbicara hal-hal yang lain. Selagi mereka berbicara hal yang mungkar, tinggalkan. Sampai mereka berbicara hal-hal yang tidak mungkar, baru kamu duduk dengan mereka. So dalam hal ini, kalau dalam majelis itu ketika kita berziarah orang sakit atau menziarahi orang meninggal dunia, kalau ada hal-hal yang mungkar, emma kita tegur supaya tidak berlaku, atau kalau tidak kita tinggalkan untuk tidak terlibat di dalam dosa yang dilakukan karena diam ke atas kemungkaran yang terjadi, maka dia akan mendapatkan dosa daripada kemungkaran tersebut, karena kita kalau melihat mungkar dalam mencegah kemungkaran tersebut. Mungkin rasanya itu yang boleh saya sampaikan mengenai soalan yang disampaikan daripada Banjarmasin tadi ya. Dari Banjarmasin. Jazakallahu khairan. Mungkin Habib Hasan akan menambahkan, melengkapkan jawaban. Nah, begitu jelas ya. Intinya jangan karena kekhawatiran kita adanya kemungkaran kita meninggalkan suatu bentuk ibadah. Karena itu tadi kita dengar hadis itu hak muslim atas muslim, ziarah kepada, takziah kepada orang meninggal dan ziarah kepada orang sakit. Mungkin itu membuat kita nggak usah berlama-lama di sana. Kita datang mengucapkan bela sungkawa, Allah melajakum, mengamalkan sunnah Nabi, datang ke orang sakit, memberikan hadiah, mendoakan. Ketika ada kemungkaran pulang. Jadi dapat dua-duanya, sehingga ini tidak menghilangkan yang fadilah. Nah, mungkin ini sedikit dari Al-Fakir. Ya, terima kasih Habib Hasan, Habib Ali atas penjelasannya. Pemirsa, insya Allah kita sekarang ambil waktu rehat, istirahat sejenak, untuk kemudian kita sambung kembali di acara tanya jawab bersama Habib Hasan. Nanti sesi kedua akan hadir Habib Jindan, Habib Jamal. Insya Allah di sesi kedua lengkap semuanya akan hadir bersama kita. Berarti Habib Jindan sama Habib Jamal sebentar lagi yang bergabung. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau gitu pemirsa jangan sampai dilewatkan. Nanti setelah istirahat sejenak kita akan berkumpul pula bersama Habib Jindan dan Habib Jamal Ba'akil, insya Allah. Alhamdulillah, kami atas nama pribadi dan kawan-kawan jamaah dakwah yang bergerak di mana saja mengucapkan selamat untuk TV Al-Wafa Tarim, dan terima kasih kepada seluruh para penggerak, pendukung, simpatisan yang telah memberikan dukungan kepada semua pihak, terutama terselenggaranya acara demi acara yang diliput oleh TV Al-Wafa Tarim. Semoga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Demikian juga berbagai media yang belum bergabung dengan TV Al-Wafa Tarim, kami anjurkan dengan segera untuk saling bahu-membahu dan bersatu dalam rangka untuk dakwah li'ila'i kalimatillah allati hiyal ulya. Karena memang dalam hidup kita ini atas perintah Allah untuk saling berpesan, saling berwasiat, saling mengisi dan melengkapi, saling memberi dan menerima, bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini nyata, akhirat baru cerita. Tapi tidak lama lagi akhirat itu nyata, dunia tinggal cerita. Maka untuk itulah kami bersama pimpinan dari Mitra Kabel Indonesia Surabaya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Hasan Ismail atas undangan beliau. Kami bisa hadir di tempat ini bersilaturahmi dan sekaligus melihat bagaimana perkembangan daripada TV Al-Wafa Tarim. Dan alhamdulillah, kerjasama yang kami bangun kurang lebih 2-3 bulan terakhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, di mana TV Al-Wafa Tarim sudah bisa ditayangkan di berbagai pelosok di Nusantara melalui kerjasama ini. Dan harapannya kepada teman-teman pengelola TV kabel yang mungkin belum sempat menayangkan TV Al-Wafa Tarim, mudah-mudahan ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut serta berpartisipasi dalam menayangkan TV ini sebagai amal jariah, ya, sebagai jalan ikut berpartisipasi dalam menyebarkan kebaikan. Semoga usaha yang kita buat bersama ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tabungan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua operator TV kabel dimanapun berada. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haniba Akil, host daripada acara Tanya Jawab bersama Habib Hasan yang edisi spesial malam ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita ya, tamu besar, tamu agung Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan dari Jakarta yang kita semua sudah kenal sama beliau. Juga Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'akil dari Batu Malang. Alhamdulillah yang akan malam ini insya Allah akan membuat suasana semakin meriah insya Allah ta'ala, dan kita akan mendapatkan berbagai macam wejangan dari beliau-beliau ini di malam yang istimewa dan majelis yang istimewa ini. Nah ini kebetulan alhamdulillah pertanyaannya juga pas ini Habib Hasan. Ini berkenaan dengan masalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini pertanyaannya saya bacakan Habib ya. Pertanyaan dari Bekasi, Masya Allah. Assalamualaikum, saya Adi dari Bekasi. Izin bertanya Bib, apa amalan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini 3 soal ini Bib. Nah, itu yang pertanyaannya kedua, bentuk fisik dan wajah Rasulullah seperti apa? Pertanyaan yang ketiga, apakah ada pada zaman sekarang ini orang yang mirip seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu ya. Apakah amalan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin soal ini kita lempar ke Habib Jindan. Fadhal Habib Jindan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kiat untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pertama, jadilah kita bersama Rasulullah, bersama
agamanya Nabi, bersama kecintaan kepada Nabi, bersama kerinduan terhadap sang Rasul, bersama sunnahnya Nabi, bersama akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama ilmunya Nabi Muhammad, bersama amalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah adalah imam di dalam setiap kebaikan tersebut. Beliau adalah imam besar, imam agung di dalam sujud, di dalam ruku', di dalam salat, dalam puasa, dalam zikir, dalam ilmu, dalam amal, dalam tilawatul Quran. Sehingga Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat seperti kalian melihat saya salat. Jadi salatnya kita suruh ngebayangin salatnya Nabi Muhammad. Puasanya kita suruh bayangin puasanya Nabi Muhammad. Zikirnya kita, ngajinya kita suruh bayangin, khayalin bagaimana Nabi kalau berzikir, bagaimana Nabi Muhammad kalau ngaji Al-Quran. Begitu juga tahajudnya kita bayangin tahajudnya Nabi Muhammad. Begitu juga ketika kita berakhlak, bayangin akhlaknya Nabi. Bertutur kata, bayangin tutur katanya Nabi Muhammad. Kemudian juga ketika kita makan kebayang cara Nabi makan, minum kebayang cara Nabi minum. Terinspirasi kayak begitu. Kelak kalau ke Rasulullah udah di benak kita bakal melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang macam begini makin kuat kerinduannya kepada Rasulullah, sebab Nabi Muhammad selalu di benaknya, tiap saat, tiap waktu. Hatta makannya aja kebayang Nabi, apalagi sholatnya dan ibadatnya yang lain. Dan apabila dia sudah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sholawatnya pakai rindu, pakai kerinduan, pakai kangen, pakai obsesi, pakai cinta, pakai air mata. Ya, dikasih kuahnya air mata. Ketika sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu setiap huruf dari sholawat itu manis, itu lezat. Kalau dicampur pakai kuah air mata, dengan kuah kerinduan, dengan kuah cinta, dengan kasmaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia begitu, insya Allah dia bakal melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu katanya yang mimpi Rasulullah dalam keadaan tidur bakal melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Dan minimal melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga adalah saat sakaratul maut. Kama dzakar lana syuyukhana bidzalik. Ala kulli hal, terus seperti apa wajahnya Nabi Muhammad SAW? Ya seperti yang ada di sirah Nabi Muhammad, seperti yang ada di sirah. Jadi kalau kita baca maulid Nabi, 40 hari maulid, acara maulid di mana-mana kan dibacakan, karena sallallahu alaihi wasallam marbu'al ghamah, abyadul laun, musyarraban bihumrah, wasi'al jabin, hasanahu sya'ruhu bainal jummati wal wafrah, walahul i'tidalul kamilu fi mafasilihi wa atrafih, wal istiqamatul kamilatu fi mahasinihi wa awsafihi, lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih, qad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsura wa 'alaiha maghsura idza masya. Jalannya Nabi Muhammad fa ka'annama yanhattu sabab fayafuta sari'al mashi min ghairi khabab, sampai akhir daripada apa yang di dalam syama'il tersebut, yang ada di Simtud Durar, yang ada di Daiba, yang ada di Dhia'ulam, yang ada di banyak maulid. Begitu, bayangkan Rasul. Makanya kita orang dulu tuh kalau baca maulid, apalagi tuh mereka tuh kita lihat hadir maulid di kota Tarim, di Masjid Mahdar, baca maulid Syaraful Anam, itu yang pada nangis begitu, seolah-olah kayak ngelihat Nabi depan matanya mereka, saking lezatnya tuh sifat-sifat yang disebutkan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang Nabi waktu bayi, kebayang Nabi waktu digendong sama Siti Halimah, kebayang Nabi waktu dinaikin tuh ke kendaraannya Siti Halimah, diboyong oleh Siti Halimah ke rumahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu segala keindahan di situ. Makanya dibilang zaman sekarang, kata Habib Ali Habsyi, nggak ada yang lebih lezat daripada sholawat kepada Nabi, ngebayangin sifatnya Nabi, ceritain tentang Nabi Muhammad dan awliya wa salihin. Ada yang seperti Nabi Muhammad, maaf ya, wajahnya Nabi nggak ada duanya, fisiknya Nabi nggak ada duanya. Begitu. Kita kalau mau niru wajahnya Nabi, ya maaf udah putus harapan. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasin nadhari wa sam'ihi wa nutqih. Hidung, nggak ada hidung yang kayak hidungnya Nabi, nggak ada bibir yang kayak bibirnya Nabi,
nggak ada jidat yang kayak jidatnya Nabi, nggak ada kulit yang kayak kulitnya Nabi Muhammad. Hatta kulitnya Nabi, hatta rambutnya Nabi Muhammad bisa mandi janabah full hanya dengan apa namanya, hanya dengan 1 sa' air, begitu. Bisa wudhu secara sempurna hanya dengan 1 mud, dalam riwayat thulutsai mud, 2/3 mud. Sallallahu alaihi wasallam. Ulama bilang itu karena keistimewaan tekstur kulitnya Nabi Muhammad, rambutnya Nabi Muhammad. Intinya seperti Nabi Muhammad. Kalau fisik ya maaf masing-masing udah ada jatahnya masing-masing. Tapi seperti Nabi, mulailah yang bisa kita tiru, senyum seperti Nabi Muhammad, berakhlak seperti Nabi Muhammad, bertutur kata seperti Nabi Muhammad, ibadat seperti Nabi Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kita dipacu untuk nata'assa, meneladani Rasulullah dalam hal yang begitu. Tapi kalau neladanin fisik, neladanin mukjizatnya Nabi, nggak bisa kita. Tapi kalau neladanin sifat perangai, nah itu emang kita dipacu untuk ngikut kayak begitu. Ya, alhamdulillah, luar biasa ya penjelasan dari Habib Jindan tadi tentang amalan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bentuk fisik beliau. Ini ternyata Habib, jadi selama ini kan kita salah paham ya, kalau kita ada orang tanya biasanya kalau kepingin jumpa Rasulullah itu apa, biasanya dikasih amalan gitu, baca sholawat sekian kali. Tapi tadi disebutkan sama Habib, berarti yang lebih penting lagi dari itu sebetulnya menghadirkan Rasulullah dalam segala jejak langkah kita dalam kehidupan ya. Jadi dalam segala hal kita ingat sama Rasulullah. Kemudian setelah itu kalau kita mau baca sholawat itu bukan cuma di lisan gitu ya, tapi kita hayati sambil merasakan kerinduan dengan Rasulullah SAW. Pakai kuah. Jadi ini adalah bumbunya, ini justru penguatnya itu adalah air matanya tadi ya. Nah, jazakallah khair. Terima kasih banyak, Bib. Nah, ini kita juga harapkan ada penjelasan juga dari tamu kita yang juga tokoh besar di Ketua Al-Wafa Pusat, Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha. Bukan tamu kita, kita tamunya dia sekarang ini di Malang. Iya, ini beliau sekarang yang punya Malang ini, Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil, Sahibul Bait, yang juga menjadi tuan rumah dari tamu-tamu yang hadir depan kita malam ini ya. Jadi kita mumpung beliau hadir bersama kita minta dari beliau tambahan penjelasan tentang yang berkaitan sama Rasulullah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Alhamdulillah, yang tadi dijelaskan oleh Habib Jindan tentang bagaimana cara berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam tidur kita dan apa yang mesti untuk kita lakukan untuk mendapatkan dan meraih kenikmatan tersebut. Memang adalah satu harapan besar kalau kita itu bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW walaupun dalam mimpi. Karena itu adalah harapan para aulia wa sholihin. Orang-orang dulu itu, para aulia itu hampir-hampir tidak ada hari yang terlewat kecuali mereka berjumpa mimpi ketemu dengan Nabi SAW. Dan pertemuan itu adalah anugerah yang sangat besar. Hingga ada seorang sholihin ketika beliau itu mimpi ketemu Rasulullah, bangun dari tidur beliau membuat syair yang bunyinya walakam zaroni fil karo fawadatu law qadaitu hadhil hayata niyama. Ketika aku mendapat kemuliaan berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam tidurku, aku mimpi, aku berharap, aku berhayal, alangkah indahnya kalau aku habiskan hidupku ini dalam tidur. Karena di tidur itu berjumpa dengan Rasulullah. Jadi pertanyaan orang tersebut itu sangat baik. Karena dia mimpi ketemu Rasul itu memang harapan setiap orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Kemudian apa langkah kita? Habib Jindan sudah menyebutkan. Ada memang kitab-kitab yang menyebutkan, ada ulama, ada Pak Ammar punya satu kitab yang menyebutkan tentang bagaimana cara-cara kita bermimpi Rasulullah dalam tidur. Baca sholawat ini, amalan dari Habib ini, namanya kitab orangnya. Masya Allah, dia mengumpulkan amalan-amalan dari para ulama untuk kita supaya bisa mimpi ketemu Rasulullah. Itu mungkin bisa kita baca sebagai tambahan. Tapi memang
faktor utama bukan di situ, tapi faktor utama adalah cinta. Cinta kepada Rasulullah adalah sebab 90% orang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Makanya ada riwayat satu syekh didatengin muridnya, mengeluh bahwa dia ini kok sampai detik ini nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian syekhnya memberikan amalan, coba baca sholawat ini 1000 kali. Dibaca 1000 kali, besok ditanya gimana, nggak mimpi. Kemudian oke, saya kasih wirid yang lain, dibacain wirid yang lain, besoknya nggak ketemu lagi. Kata beliau, ya udah gini, aku kasih amalan tapi syaratnya kau tidur di rumahku. Kalau gitu saya siap. Akhirnya sebelum tidur dikasih makan yang banyak. Makan, kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, makan yang banyak. Makan, setelah makan kenyang, kemudian waktu mau minum diambil airnya, jangan minum dulu. Syekh, saya habis makan nggak minum, nggak enak. Katanya, ya tunggu, air ini aku berikan besok pagi. Akhirnya orang habis makan nggak minum kan kepikiran. Waktu mau tidur, ya Allah, aus ini, makan tapi nggak minum, aus ini, aus. Hingga akhirnya dia tidur. Paginya waktu sholat subuh dipanggil oleh syekhnya, gimana, sudah mimpi? Buru-buru mimpi Rasulullah, mimpi air yang iya. Saya semalam kebawa air karena dahaga, akhirnya tidur mimpi air. Kata gurunya, kalau kau bisa cinta kepada Nabi Muhammad seperti cintanya seorang yang haus dengan air, maka nggak perlu amalan apapun, kau tiap malam bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Jadi yang paling tepat adalah memang menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan cinta adalah mutaba'ah. Adapun kalau bicara tentang bagaimana parasnya Rasulullah dan lain-lain, memang itu harapan kita semua, karena kita punya mata ingin mandang beliau baginda Muhammad SAW. Karena apa? Karena memang makhluk Allah yang paling indah adalah Rasulullah, ya. Maka katanya Sayyidina Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an, beliau nggak bilang ma ra'aitu ahadan, ma ra'aitu syai'an ajmal min wajhi Rasulillah. Aku nggak pernah lihat makhluk yang ada di dunia ini yang lebih indah. Mau gunungnya yang baik, mau lautnya yang indah, mau apapun, nggak ada yang lebih indah dari wajah beliau baginda Muhammad SAW. Makanya tadi disampaikan Habib Jindan, kalau kita itu mau niru parasnya Rasulullah ini ya mustahil. Walaupun operasi plastik 70 kali ya tetap nggak nyambung sama Rasulullah. Sudah nggak mungkin. 70 kali tambah hancur semua. Ya sudah. Pokoknya diapain, mau dipoles kayak apa, nggak akan pernah. Karena sudah Nabi Muhammad SAW adalah, beliau itu, kalau kita ini semua memang beliau manusia seperti kita, tapi dia yakut wanas kal hajari. Dari manusia ini kayak batu kali, dan beliau adalah batu permata. Jadi sudah nggak mungkin. Yang bisa kita tiru, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Khalq kita nggak bisa meniru, yang ada untuk tambah cinta kepada beliau. Tapi kalau khuluq, nah ini yang harus kita tiru. Jadi lebih baik kita fokus bukan di parasnya Nabi, tapi fokus dengan akhlaknya Rasulullah, agar kita mampu mencontoh mulianya akhlak beliau baginda Muhammad, karena beliau adalah uswah hasanah, adalah memang suri tauladan untuk kita semua. Ya, seperti itu. Jazakallah khair Habib. Ada yang mau nambahkan mungkin Habib Hasan atau Habib Ali? Ini topik hot soalnya. Sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Habib Jindan dan juga Habib Ahmad Jamal. Cuma satu saja mungkin sekedar tambahan untuk kita ini, bila ingin melihat kepada Nabi SAW adalah dengan doa supaya kalau mimpi Nabi itu mimpi Nabi senyum, supaya Nabi itu ridha, Nabi itu suka. Jangan kita takut kalau kita ini belum lurus gitu dalam hubungannya dengan Rasulullah. Banyak hal-hal yang kita lakukan itu kita tidak mau berubah. Nanti kalau mimpi Nabi dalam keadaan Nabi itu mungkin ya walaupun hasya lahu dzalik, cuman kita takut saja apa yang kita lakukan ini sampai amal kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala uridat alayya a'malu ummati mahasinuha wa masawi'uha fawajadtu min mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq
fawajadtu min masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid wa lam tudfan. Gal dihantarkan amal perbuatan kamu kepada aku, yang baik dan juga yang tidak baik. Amma kita punya perbuatan sudah disampaikan, sudah tahu baginda Rasulullah SAW, yang baik dan juga yang tidak. Sehingga amal baik yang sampai kepada Nabi, kalau orang mengetepikan sesuatu yang tajam boleh mengganggu orang lain diketepikan, itu perbuatan sekecil itu disampaikan kepada Nabi. Dan perbuatan yang tidak baik, orang yang meludah di masjid atau mengotori masjid dan tidak dibersihkan, perbuatan yang tidak sopan seperti itu pun juga disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini ya kita mau mengedepankan husnudzan, al-amal kabir fi Rasulillah. Cuma perlu juga ada macam satu keazaman untuk kita berubah. Ketika ingin bermimpi Nabi itu adalah kita berubah juga, ingin dalam keadaan yang Nabi suka daripada perbuatan kita ke dalam kehidupan kita keseharian. Mungkin itu tambahan saja. Jazakallah khair, Habib Ali. Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur, Habib Ali Al-Masyhur itu ceramah di Syekh Nabi Lahud waktu itu, karena ziarah khasah. Alhasil cerita tentang orang mimpi Nabi tapi dia melanggar perbuatannya, kelakuannya menyimpang dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mimpinya dia terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan kemuliaan bagi, tapi istidraj sampai seperti itu. Benar kata Habib Ali, kita mau mimpi Nabi, emang punya muka, apa yang mau kita ajukan? Ya Allah, Allah yubayyid insyaallah. Abu Lahab, Abu Jahal ngelihat Nabi ya gadah, nyata, muka ketemu muka, mata ketemu mata. Jadi apa terus? Mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baru mimpi Nabi Muhammad, tapi perbuatan kita layak gak sebagai orang yang memimpikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kagak, ya kita menistakan daripada mimpi tersebut, membawa citra buruk. Hasil mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan kita, insyaAllah. Allah Ta'ala berikan kita kelayakan. Kata Imam Al-Haddad, mutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja gurbikum. Terus satu lagi yang paling istimewa, wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Azmi wa qasdi ilaikum dawam. Katanya beliau, fala ishtu in kana qalbi sakan ila al-bu'di an ahlihi wal watan. Ya Rabb, insyaallah Allah Ta'ala berikan kita perjumpaan dengan Rasulullah. Amin. Allah yamun alaina bi wasal insyaallah walau fil manam. Amin. Kalau Habib Hasan, kalau ada orang mimpi Rasulullah ini, adabnya ini itu kira-kira diceritakan atau tidak diceritakan itu? Zakar masyayikhuna yang mimpi Rasul atau mimpi hal-hal yang indah yang lain, boleh diceritakan sebagai bentuk fa bi ni'mati rabbika fahadits. Kita dengar tadi dari Habib Jamal, Habib Jindan, bagaimana mimpi Nabi adalah nikmat besar yang diingin setiap orang mukmin. Maka boleh diceritakan, tapi kepada orang-orang yang khusus, kepada orang-orang yang memang senang mendengar hal itu dan tidak akan ada fitnah. Tapi perlu di garis bawah ya, atas pertanyaan antum ini, mimpi Nabi yang hak, bahwa itu Nabi SAW adalah ketika kita melihat Nabi. Tapi ketika kita mendengar suara Nabi di dalam mimpi, ini masih perlu dikonekkan dengan syariah. Man ra'ani fil manam bahwa hak.
Siapa yang melihat aku dalam tidur, itu benar, itu aku. Gak bisa syaitan menyerupai Nabi. Nabi tidak mengatakan man sami'a maqalati fil manam. Siapa yang mendengar suaraku di dalam tidur. Tapi Nabi mengatakan siapa yang melihat. Maka dari sini tidak bisa orang mengatakan saya mimpi Nabi tapi dia disuruh oleh Nabi dalam mimpi melanggar syariah. Ini tidak bisa diterima. Mimpinya mungkin benar, tapi yang dia dengar itu bukan suara Nabi hakikatnya. Karena yang maksum, yang dijaga oleh Nabi SAW, mimpi melihat sosok Nabi, bukan mendengar suara Nabi. Maka jika Nabi menyuruh dalam mimpinya sesuatu, maka ditimbang dengan syariah. Perintah Nabi ini sesuai dengan syariat Nabi atau tidak. Karena ini banyak kata Syekh Ali Jumat dipakai untuk orang-orang yang ingin niat jelek. Dia mengatasnamakan mimpi Nabi, kemudian disuruh fulan, disuruh kayak gini, disuruh berbuat ini, disuruh buat itu, dan perbuatannya semua itu melanggar Nabi SAW. Maka hal ini perlu digarisbawahi. Tentang menceritakan, boleh diceritakan, tapi kepada orang-orang yang khusus, kepada gurunya, kepada santri-santrinya yang membuat mungkin dia supaya tertarik untuk mimpi Nabi SAW, bukan dihayal ramai yang akan menimbulkan fitnah. Ya, jazakumullah khair dari guru-guru kita menjelaskan tentang Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita rehat sejenak untuk kemudian kita akan sambung dengan sesi penutup yang insya Allah kita akan mendengar cerita beliau-beliau ini, pengalaman semasa mereka duduk bersama guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jazakumullah khair. Jangan sampai dilewatkan sesi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi yassara hadhihi al-qanah al-mubarakah qanat al-Wafa' Tarim wa ataha min khilaliha al-istifadata min kathirin min al-'ilm an-nafi' wal-wa'd الذي يحرك القلوب ويحدوها إلى العمل بمرضاة الله سبحانه وتعالى. فبارك الله في من أنشأ هذه القناة ومن يقوم على خدمتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مصدر إشعاع لأنوار إرث النبوة ولأنوار الهداية تنتشر بها في قلوب الناس. وهنيئا لمن وفقهم الله لهذا الخير ولمن أكرمهم الله بمتابعة ما فيها مما يفيد وينفع. ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat atas hadirnya TV Al-Wafa' Tarim. Mudah-mudahan TV ini membawa keselamatan buat bangsa, buat negeri, buat hati, buat jiwa. Al-Muslim man salim al-muslimun min lisanin wa yadih. Muslim sejati yang membuat muslimin lain selamat dari mulut dan tangannya. Insya Allah TV ini membuat hati kita makin selamat dari kebencian, dari kebencian. Dijadikan TV ini sebagai media rahmat, kasih sayang, pemersatu umat, dan memberi manfaat bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negeri, bagi muslimin, dan bagi dunia. Insya Allah maju selalu, berkah selalu, insya Allah, dan manfaat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fakir Abu Bakar bin Abdul Qadir Mulidawilah Malang mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada guru kita, saudara saya Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar, yang dengan perjuangan beliau dari kota ke kota untuk menyambungkan dan keluarnya TV Al-Wafa Tarim yang direstui oleh Yang Mulia Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, agar muslimin muslimat yang ada di Indonesia khususan dan yang di luar negeri umuman bisa mendapatkan pelajaran ilmu agama, agar kita masuk di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun yuhibbuhumullahu taala yaumil qiyamah. 3 orang ini akan dicintai oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Yang pertama, alladzi yuhibbul ilmah wal ulama, orang yang cinta kepada ilmu dan cinta kepada alim ulama. Bisa Anda dapatkan di dalam TV Al-Wafa Tarim, pelajaran dengan pengajar yang berkaliber ulama yang membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, dari hadis tadi, wal muksiru minas salati wassalami alayya, seseorang yang memperbanyak membaca salawat dan salam kepadaku, kata Nabi. Yang terakhir, wal qaimu bil lail, orang yang selalu senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan rukuk dan sujud kepada hadratullah. Dan jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada para donatur yang berpartisipasi dengan adanya TV Al-Wafa Tarim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas amalan-amalan antum. Setiap ada pendengar, setiap ada pemirsa yang mendengar maupun melihat TV Al-Wafa Tarim, ganjarannya Anda terus akan Anda dapatkan sampai Anda ke barzah, bahkan sampai di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan TV ini langgeng ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host acara malam ini Haniba Akil dalam acara Tanya Jawab bersama Habib Hasan. Kita lanjutkan kembali duduk kita bersama guru-guru kita. Sayangnya ini barusan tadi Habib Jamal pamit karena beliau bertanggung jawab atas acara malam ini, yakni Tabligh Akbar untuk acara Al-Wafa pada tingkat Jawa Timur, di mana majelis-majelis Al-Wafa yang ada di Jawa Timur malam ini pada bergabung untuk acara tabligh yang besar-besaran. Insyaallah di Malang sini, di Gajayana, lapangan Gajayana ya namanya, Stadion Gajayana, ada live TV nanti Beb ya? Ya, akan ada live TV setelah ini melalui TV Al-Wafa Tarim insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan kembali Abaib untuk pembahasan pertanyaan ya Beb ya. Ini ada pertanyaan ya. Hah? Iya, ini ada pertanyaan dari Probolinggo Beb, deket sama tempatnya antum ini. Dari Fuad Saifullah dari Alas Sumur Kulon Probolinggo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Jindan, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Jamal dan Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar yang saya cintai karena Allah dan Rasulullah. Saya Fuad Saifullah dari Alas Sumur Kulon Probolinggo. Melihat wajah Habib Umar baik di video maupun di foto terasa menyejukkan dan menenteramkan. Apalagi bisa bertemu langsung. Begitu pula dengan santri-santri beliau yang semangat dalam berdakwah penuh kesejukan. Yang ingin saya tanyakan, momen apa yang sangat berkesan bagi jenengan semua dari Habib Umar selama bersama beliau di Hadramaut? Dan mohon doanya Habib, besok saya melaksanakan umroh, semoga lancar dan menjadi umroh mabrur. Fadhal Habib Jindan. Ya, Habib Jindan dulu. Habib Hasan. Apa Habib Hasan dulu? Habib Jindan dulu, fadhal Habib Jindan. Tentang momen yang berkesan bersama Habib Umar selama di Hadramaut. Semua momen Habib Umar semuanya berkesan. Gerak-geriknya, ucapannya, hatta ketika dia menyapa kita aja pun itu semuanya berkesan dan tidak terlupakan. Tapi berkaitan dengan mimpi Rasul SAW,
Al-Habib Umar, kita nggak tahu, saya nggak pernah dengar Habib Umar cerita, oh saya semalam mimpi Nabi begini, semalam saya mimpi Nabi begitu. Hal itu nggak pernah saya dengar dari Al-Habib Umar, apalagi dalam kajian secara umum semacam itu. Subhanallah. Yang kita dapat dari Habib Umar, kita diajarin inkisar, diajarin nganggap diri nggak punya apa-apa, nganggap diri paling kecilnya orang, paling kerdilnya orang, diajarin suruh ngalah, suruh ini itu segala macam. Wah, itu katanya ada Sya'rani bilang, idza jani futur fil ibadah nazartu ila wajh Muhammad bin Wasi' fatazawwadtu bidzalika syahra. Itu apabila saya berasa mulai semangat ibadat menurun, berasa ada ghaflah, ada kelalaian kepada Allah Ta'ala, nggak berasa khusyuk dan kelezatan dalam ibadat, maka saya segera memandang wajah Imam Muhammad bin Wasi'. Itu memandang wajah mereka, memandang wajah Muhammad bin Wasi', itu menambah semangat ibadat saya dan kelezatan ibadah bekal buat 1 bulan, sangat buat 1 bulan. Subhanallah. Wal Habib Umar hadza buat saya pribadi termasuk yang wajahnya, yang ucapannya itu nyemangatin kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Jangankan ngomongnya, hatta ngelihat wajahnya aja, hatta ngingetnya aja tuh membuat kita semangat buat beribadat. Atau kalau kita ngaji atau zikir kurang khusyuk, kurang kehadiran hati, ngebayangin momen-momen bersama mereka itu, datang semangat dan kekhusyuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap momen istimewa dengan beliau itu, setiap momen. Saat kita di Hadramaut ataupun juga saat di Indonesia ataupun saat mendampingi beliau di dalam banyak perjalanan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita mengenal beliau itu dari tahun 93 saat pertama datang ke Indonesia. Ada 2 kali pertemuan dengan beliau. Pertama berjumpa dengan beliau saat datang ke tempat kakek kami, Majelis Kuitang, Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu momen yang gak terlupakan dan beliau berceramah, berpidato di situ. Kemudian juga momen yang kedua waktu itu beliau datang pertama kali ya. Habib Umar datang pertama kali tahun 93, tahun 93. Ini yang ngedampingin terus kemana-mana. Habib Ali. Habib Ali. Tahun 93. Loh, antum kok sudah bisa dampingi Habib Umar, sudah tahu dari mana waktu itu? Bondowoso. Iya, masih ada hubungan keluarga. Masih keluarga. Iya, masih ada hubungan keluarga. Gitu. Terus yang kedua waktu datang ke madrasah kami, Madrasah Jamiatul Khair, madrasah, salah satu madrasah tertua di Jakarta di Indonesia. Datang ke Madrasah Jamiatul Khair, itu momen gak terlupakan. Di antara sekian puluh kelas, Al-Habib Umar didampingi oleh Ammi Hadi bin Ahmad bin Hadi Segaf, Ammi Umar Maula Khayalah, dan beberapa orang yang mendampingi beliau. Antum ada juga waktu itu kah? Waktu ke Jamiatul Khair? Enggak. Di antara sekian kelas cuma masuk ke kelasnya kita. Subhanallah. Padahal kelas kita di lantai yang atas begitu. Kelas ada banyak, masuk ke kelasnya kita. Begitu masuk ke kelasnya kita, langsung Ammi Hadi bilang, "Syekh, ada bin Syekh Abu Bakar." Langsung nunjuk kita, ada bin Syekh Abu Bakar, Jaddu Al-Habib Salim bin Had bin Jindan, Abu Naufal bin Salim bin Had bin Jindan. Begitu. Terus Habib Umar memandang kita pandangan yang nggak terlupakan, penuh makna. Saya nggak tahu kenapa dipandangin begitu, nggak tahunya ditandain nanti hak kita. Allahu Akbar. Lu berangkatnya tahun berapa antum? Langsung Habib Umar pulang, rombongan kita berangkat sama Habib Hasan bin Ismail. Habib Ali duluan dia. Ya. Bareng sama Habib Umar pulangnya. Berapa orang Bib waktu antum berangkat sama Habib Umar? Antum sendirian? Yang dari Indonesia anak sendiri. Waktu itu Habib Umar datang sama Habib Ali Al-Jufri, sama Habib Ibrahim bin Muhammad Al-Haddar, sama Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Berempat. Muhammad Walad Mansur. Iya, Mansur sekarang. Waktu Habib Umar pulang, anak ikut sama Habib Umar. Wajib. Terus antum nyusul setelah itu? Setelah itu Al-Habib Umar itu memang datang ke sini juga mengumpulkan beberapa orang begitu yang pengen dibawa ke Hadramaut untuk menyambung hubungan yang terjadi antara Indonesia dengan Hadramaut. Keterpurukan yang terjadi, kondisi yang menurun di Indonesia itu ketika terputus
hubungan antara orang-orang Indonesia dengan Hadramaut akibat masuknya Syu'iyah atau komunis yang memutus segala hubungan untuk keluar dari Hadramaut sana. Begitu Al-Habib Umar termasuk yang mempelopori hal tersebut. Begitu ketika terbuka, maka beliau datang ke Indonesia dengan perintah dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, kemudian menjalin lagi, memperbaharui hubungan tersebut hingga didatangkan 30 murid dari Indonesia ke sana. Allah Habib Anis kan sebab ya. Habib Anis sebab. Al-Habib Anis bin Sulu ya. Habib Anis bin Anis. Habib Anis cerita ke kita. Waktu itu dia mengkaji, ini subhanallah ya, banyak orang yang terlibat di sini nggak tahu. Al-Habib Anis cerita ke kita waktu itu, kita mau baca kitab yang merindukan kita kepada salaf tentang akhbar Hadramaut. Udah sumpah keadaan di Indonesia, akhirnya ayo kita baca kitab Tajul Aras. Di antaranya Habib Anis minta kepada Al-Habib Muhammad bin Husain bin Saleh Al-Attas, uminya dia bintul Habib Ali bin Husain, minta coba minta berapa nuskah dari Tajul Aras untuk kita baca di Rohah. Begitu baca bersama para syiban sampai selesai kitab tersebut, akhirnya Habib Anis bilang, Syekh Hadramaut udah kebuka, ra'yukum, kita berangkat ke Hadramaut semuanya. Akhirnya bismillah berangkat. Berangkat ini yang berangkat ke Hadramaut orang yang nggak pernah keluar negeri, orang-orang tua, syiban, sepuh. Sampai ada yang ditanya mana paspornya, udah bawa mana, di kopernya mana, udah masuk ke pesawat. Subhanallah. Akhirnya ada berapa, sekitar 20-30 orang berangkat ke sana, hadir di Sewun. Habib Anis bilang, begitu mendengar berita kami dari Solo akan pergi ke Sewun, akan pergi datang ke Hadramaut, yang dengar berita itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bilang, khalas kita ketemu di sana. Subhanallah. Al-Habib Abdul Qadir kebetulan nyampe duluan. Kemudian setelah itu baru rombongan dari Solo datang ke sana dan jumpa dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Jadi ini hati saling terkoneksi, begitu ayo bareng sekalian. Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu pertama kali dukhul Hadramaut sejak Wahdah, sejak persatu pertama kali sejak tersingkirnya komunis, pertama kali penyambutan luar biasa. Berapa waktu kemudian baru datang Habib Anis dengan rombongannya dan jumpa dengan Habib Abdul Qadir, dan di situ mengadukan keadaan di Indonesia seperti apa. Habib Abdul Qadir bilang, kalau Anda sekarang nggak mungkin untuk berangkat dengan kondisi begini, akan tetapi khalas nanti kita tugaskan Al-Habib Umar untuk berangkat ke sana. Hatta Al-Habib Ali Jufri termasuk orang yang ditugaskan oleh Al-Habib Abdul Qadir untuk mendampingi Habib Umar. Yang ditugaskan ke Indonesia bukan cuma Habib Umar satu, hatta Al-Habib Ali Jufri tugaskan bersama Habib Abdul Qadir. Tadinya beliau mau mumpunglah saya mau Habib Abdul Qadir lagi di mana namanya masih di Sewun, saya mau mendampingi Habib Abdul Qadir, bang lah temsi mal Habib Umar. Begitu bakal kebuka banyak hal di situ, termasuk yang seseorang yang ditugaskan diutus oleh Habib Abdul Qadir ke Indonesia ini, Al-Habib Umar Al-Habib Ali Al-Jufri. Subhanallah. Terus momen yang salah satu Beb yang antum atau gantian lah, kelas nanti diborong semua. Iya, gantian. Sekarang Habib Hasan atau Habib Ali? Habib Hasan. Habib Hasan udah tiap hari. Habib Ali dulu. Ini. Soalnya dari jauh, kalau Habib Hasan setiap saat bisa ini, Bib. Antum Habib Ali, fadhal. Rasanya sebelum ini Ana pernah cerita dengan Habib Hasan di acara yang sama. Riwayat Ana pergi ke Hadramaut. Cuma yang mungkin yang banyak menarik perhatian Ana bersama dengan Habib Umar, walaupun semua seperti kata Habib Jindan, ini semuanya menakjubkan. Syiddatu ittiba' al-Habib sama baginda Rasulullah ini adalah teringat kata-kata Siti Aisyah waktu ditanya, coba ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan kamu lihat daripada Rasulullah. Kata Siti Aisyah, semuanya menakjubkan. Jadi kita yang bersama dengan Habib Umar, mulai anak berangkat dengan Habib Umar itu banyak hal yang menakjubkan. Cuma yang paling anak perhatikan dan itu memberikan kesan yang dalam sama kita ya.
tidak pernah beliau Habib Umar ini buang waktu untuk hal yang kosong. yakni sangat menjaga sama waktu. Anda perhatikan beberapa kali Anda safar dengan Habib Umar, tidak ada di mana tempat kecuali bawa buku atau yang lain bawa buku. Kita berangkat sama Habib Umar dari Jakarta, dari Cengkareng, itu sambil menunggu mau masuk pasang serban, baca wirid Habib Ali Jufri, wirid Sokran al-Muhim fil matar di airport. Waktu kita masuk ke ruang tunggu menunggu mau dipanggil semua, ya Allah gerak, keluarkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab lama, masih kitab kuning, kitab Ihya Ulumuddin. Ana termasuk orang yang suruh baca, ya kita disuruh ya kita ikut saja, baca salah tidak salah apa katanya, yang penting baca dulu. Nah, gerak ya Ali kan. So Ana baca baru pas satar astur gitu. Kemudian masuk di kapal terbang, duduk sama Muhammad bin Ali. Ana di ujung satu deret sama Habib Umar. Ana perhatikan Habib Umar ini sepanjang duduk sama Muhammad bin Ali baca buku Riyadhus Shalihin, Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, kitab lama juga. Kalau sudah tidur baru tutup sama Muhammad bin Ali. Kalau Muhammad bin Ali tidur, Habib Umar baca sendiri dengan wiridnya. Yakni perjalanan itu sampai ke Jordan mungkin dalam 10 jam lebih kurang waktu itu. Jadi sepanjang perjalanan itu ya tidur ya baca buku, ya wirid, ya ngaji. Sampai di Jordan masuk itu ke hotel, ada 2 hari kita di hotel, dimanfaatkan untuk ziarah-ziarah. Adapun sholat subuh jamaah, wirdul latif, yasin, tadarusul Quran sampai syarat ya seperti Dar Mustafa sudah. Artinya teringat kata-katanya beliau mengatakan ukhrud bidaril Mustafa, ya, keluarlah kamu dengan kebiasaan yang kamu lakukan Dar Mustafa. Dan beliau sangat menjaga dengan waktu. Hadir majelis tertentu, kalau ada lagha sedikit. Anda pernah temankan waktu di Mesir dulu, kalau ada datang ke rumahnya orang mungkin ketawa, kemudian orang itu ngomong yang sia-sia, agak lama, insyid katanya suruh bahaya kasih dan langsung dipotong terus supaya majelis itu tidak kosong dari ilmu atau hal itu kitab macam itu seperti itu. Jadi beliau sangat menjaga waktu untuk diisi dengan manfaat, dengan ilmu. Mungkin itu salah satunya pengalaman yang ana dengan Al-Habib. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Habib Ali. Habib Hasan. Seperti yang kita dengar ya, semuanya ajab, maka tidak suatu yang berlebihan menurut saya jika dikatakan Habib Umar menurut kita adalah sunnah Nabi yang berjalan. Sayyidatuna Aisyah ditanya tentang Nabi SAW, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Quran. Bagi kita Habib Umar adalah sunnah Nabi yang berjalan. Semuanya sunnah, gerak-geriknya sunnah, cara pandangnya sunnah, jalannya sunnah. Kita kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri di Musalla Jabana, jarak antara Darul Mustafa atau waktu pertama diedit ke Jabana itu masafa ada sekitar sampai 5 kilo kurang lebih, 2 kilo kurang lebih, dan itu jalan kaki semuanya, karena sunnah id itu sholat id jalan kaki. Itu Habib Umar jalan, kita ngejar itu sambil berlari, kita ngejarnya nggak nerutin, sambil berlari sedikit, jalan lagi kita. Habib Umar jalan seperti Nabi SAW. Kita dengar dari Habib Jindan tadi, mulai bagaimana Nabi kalau jalan seperti turun di tangga Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sangat menjaga kebiasaan ibadah yang beliau lakukan ya. Sampai ketika kita pulang satu pesawat sama Habib, itu tidak salah transit di Malaysia. Sekitar sore waktu itu jam-jam 3 gitu. Transit 1 jam, kita nggak turun. Pesawat mau lanjut ke Jakarta. Waktu itu belum sholat zuhur, belum sholat asar. Perkiraan Jakarta sampai jam 4, jam 5.
kemudian dengan aturan-aturan itu kemungkinan sholat maghrib tidak sempat, sampai maghrib sholat asar tidak sempat di sana, sehingga Habib Umar nyuruh untuk izin sholat di bawah. Keluar dari pesawat, sholat di bawah, naik lagi ke pesawat. Mungkin peraturan penerbangan waktu itu dilarang untuk bagi yang transit keluar, jadi harus tinggal di pesawat. Kita mau sholat, enggak lah, petugas, kita hanya menjalankan perintah, enggak boleh turun, ya enggak boleh turun. Langsung ngomong sama Habib Ali Jufri, adin ya Ali, adan di pesawat, pakai adan, enggak langsung sholat di pesawat, adan. Habis adan masih sholat sunnah. Dibayangkan waktu pesawat, waktu yang luar negeri itu kan ada jarak, kadang-kadang ada selah antara bangku dan bangku, itu ada selah, agak bisa orang sholat. Masih sholat sunnah qobliyah dhuhur, kemudian qomat, sholat dhuhur, kemudian sholat asar, Allah alam, sholat qobliyah asar atau enggak, langsung dhuhur, karena jamaah takhir jangan takdim waktu itu. Takdim ya, habis dhuhur langsung asar. Habis asar masih baca wirid, baca habis sholat itu ini duduk semua dalam pesawat ya? Semuanya dalam pesawat. Itu satu pesawat, semuanya bingung lihat ini mau ada apa ini. Sholat berjamaah, nggak sendiri-sendiri. Sholat berjamaah 30 lebih, hampir 40 orang. Tidak kebayang. Sholat berdiri 40 orang dalam Berdiri. pesawat. Gimana Berdiri caranya 40 itu ya? orang dalam pesawat. Kok tidak kebayang ya gimana 40 orang? Ya, Kita 2 orang aja mau sholat susah. Iya. Ini 40 orang dalam pesawat. Berjamaah, ada qomat, ada qobliyah, ada adan, ada qomat. Berdiri dan ngadep kiblat. Berdiri dan ngadep kiblat. Pesawat posisi diam kan? Parkir ya. Parkir, nggak jalan. Ya, tapi izin dulu ke petugasnya, bilang sholat di dalam aja. Ya, sholat di dalam ya begitu. Syahid gimana menjaga adan, menjaga qobliyah, menjaga sholat berjamaah, zuhur dan asar, kemudian duduk di kursi masing-masing baca Al-Waqi'ah, baca Hizbul Bahar yang seperti dibaca istiqamah di dalam Mustafa. Subhanallah, artinya beliau betul-betul menjaga amalnya selalu istiqamah. Tentang akhlak, tentang ramah, tentang senyuman, tentang ini semua orang mendapatkan bagian masing-masing dalam keindahan hubungan sama Habib Umar. Kita ingat Nabi SAW, bagaimana sahabat itu merasa menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi. Semua sahabat merasa menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi. Dan kita lihat yang kenal sama Habib Umar, dekat sama Habib, mereka merasa semuanya menjadi orang yang paling dicintai oleh Habib Umar. Tiap orang merasa dirinya yang paling diistimewakan. Semuanya karena senyumannya, pandangannya, ditanya hal-hal yang sepele kita aja nggak tanya sama santri kita. Beliau tanya, Masya Allah. Kalau Habib Jindan sama Habib Ali ini sudah guratul lain. Mereka itu kebanggaan dan kecintaan beliau, insya Allah. Mestinya kita banyak mendengar dari mereka, ya. Bapak kalau antum bisa membuka dikit gitu supaya bisa mereka cerita, karena mereka banyak dipendem itu. Nggak tahu, disembunyikan. Iya, harus dibongkar-bongkar ini. Harus sedikit dibongkar, karena waktunya masih ada ini. Oh, masih ada waktunya. Ada fi kata Rayitam Wahid. Oh, kabar aja. Nah. Ini ada dari Tangerang, Beb. Assalamualaikum Habib, saya Muhammad Satian dari Tangerang ya Habib. Saya dulu tidak banyak mengenal para habaib, dan semenjak ada TV Al-Wafa Tarim, saya sekarang banyak mengenal para habaib yang hidup maupun yang sudah wafat. Dan alhamdulillah saya sekarang banyak memajang foto aulia dan para habaib, di antaranya Habib Umar bin Hafid dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Habib Ali Mungur dan Habib Ali Al-Habsyi dan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid dan Habib Abu Bakar Gresik, Habib Alwi Al-Habsyi. Ya Habib, ini ada pertanyaan juga ini Habib. Pertanyaannya, apakah memandang foto aulia Allah bisa dapat barokah juga Habib?
Soalnya setiap saya memandangnya, hati ini jadi tenang. Ini mumpung ada Habib Ali sama Habib Cindan, jadi kita mulai dari Habib Cindan dulu. Jadi pertanyaannya tadi itu, Habib, ya, apakah memandang foto aulia Allah bisa dapat barokah juga, Habib? Soalnya setiap saya memandangnya, hati ini jadi tenang. Allah Ta'ala bilang, "Fanzuru ma'adha fis samawati wal ard." Lihat semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Apalagi hal-hal yang mengingatkannya itu membuat kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita ini wajah-wajah ibadur rahman, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, wajah-wajah yang mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, manfaat melihat wajah mereka, melihat wajahnya orang-orang saleh itu bermanfaat, hatta dalam foto, termasuk juga melalui media Al-Wafa Tarim TV ini. Subhanallah, coba sini, ini kameranya nih, fokus, ini benar-benar serius, lihat tuh kameranya ada berapa biji, lihat sini, biar lihat pemirsa tuh, lihat kameranya nih, yang ini arahkan tuh, tampilkan ke sini, ambil gambar kameranya nih. Alhamdulillah, ini medianya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Satu, sebelahnya lagi, dua, tuh lihat yang lagi pada duduk di sana. Tuh lihat yang lagi pada duduk, jangan kita aja yang disorot. Selama ini kita yang disorot. Tuh lihat tuh yang lagi duduk tuh peralatannya. Tuh ada TV-nya semuanya, masya Allah, benar-benar serius. Kita ngelihatnya girang. Alhamdulillah, wal Habib Umar insya Allah girang ngelihat hal-hal yang semacam ini. Alhamdulillah, ayo deh bergabung, saksikan dan ikuti apa yang ada di dalam channel Al-Wafa ini, sebab ini menghubungkan para pemirsa, ya, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para aulia, kepada para salihin, kepada Al-Habib Umar, kepada metodenya, kepada ajarannya, dan menjangkau tempat-tempat yang nggak bisa kita jangkau. Kita kalau badan kita, kemarin kita baru pulang dari Bali, subhanallah, cuma badan kita cuma satu, waktu kita terbatas, maunya lebih lama. Kenapa nggak lebih lama? Kenapa nggak lebih lama lagi di sini? Itu waktu luang adalah kemewahan. Kita nggak punya itu, nggak punya kemewahan. Hai Pali besok mesti pulang lagi, subuh, sebelum subuh berangkat dari sini. Masya Allah. Wah, ini malam betul-betul dipacu oleh Habib Hasan dan Habib Jamal. Alhamdulillah. Dari sini lanjut lagi ke majelis. Tapi yang melalui media ini, alhamdulillah kita bisa sampai ke negeri yang nggak bisa kita capai. Kadang yang dengerin ada yang dari Taiwan, komunitas Indonesia dari Taiwan, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, ada yang dari Australia, ada yang dari Inggris, ada yang dari Belanda, ada yang dari Jerman, ada yang dari mana-mana. Alhamdulillah, masya Allah, ini mengkoneksikan kita kepada negeri-negeri yang belum kita capai. Alhamdulillah, semua yang terlibat di sini insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ayo support, ayo dukung media ini, ayo lanjutkan. Saya nggak pernah jualan, nggak pernah dagang, ini nggak pakai diminta, begitu. Nggak ada pesan dari Habib Hasan, alhamdulillah. Tapi memang ini kebaikan, kita girang. Ini mewakili kita semuanya, mewakili Al-Habib Umar, perpanjangan lidah beliau. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Jazakallah khair. Tambahan dari Habib Ali ini tadi mengingatkan, tadi disebut ya, idza ru'u dzukirallah. Jadi ini bahkan foto ini ya, foto idza ru'u dzukirallah. Ngelihat fotonya aja orang langsung tentram karena dia secara sadar maupun tidak itu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah jadikan ini mata memandang dan memberikan implikasi daripada apa yang kita pandang dalam kita punya hati. Kita melihat kamera ini, bukan kita hanya melihat sekedar kamera. Saya paham, oh kamera sedang live melihat kepada saya berarti dilihat oleh orang lain, walaupun mata saya hanya melihat kamera. Tapi pemahaman saya bukan hanya melihat kamera berdiri saja, tapi ada lebih dari itu. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan mata ini memandang yang membawa kesan kepada hati. Kalau kita ada foto, kita punya orang tua jatuh di bawah, kita tidak melihat ini kertas saja,
Tapi karena di foto itu ada gambar orang tua kita, ya kita punya pemahaman, ini foto orang yang berjasa sama kita, ini orang tua kita. Jadi kita akan angkat. Kalau ada foto gambarnya Ka'bah ada di bawah, so kita akan angkat juga. Tapi kalau fotonya itu atau gambar yang tidak ada apa-apa nilai, mungkin dibiarkan di bawah. Jadi bukan foto itu hanya dilihat sekedar foto tanpa memberi kesan apa pemahaman kita kepada foto itu. Jadi yang penting pada foto atau gambar bukan secara zahirnya, tapi siapa itu yang dan apa implikasi gambar yang kita lihat. Kita di dalam hadis Nabi SAW, waktu ditanya, katanya, ya Rasulullah, ayu julasauna khair. Nah, siapa kita perlu untuk berteman? Yang pertama Nabi sebut, man dzakarakum billah ru'yatuh. Kalau kamu lihat kepada dia, kamu ingat kepada Allah. Yani lihat orang kalau melihat itu kemana? Wajah. Dan wajah ini diberi nama wajah karena tempat kita bermuwajah. Melihat simahum fi wujuhihim min atharis sujud, yakni tanda. Oleh hadis fil hadis dibilangkan, mintalah kamu bantuan kepada orang inda hisanil wujuh. Utlubul ma'rufa inda hisanil wujuh. Mintalah kamu bantuan kepada orang yang wajahnya ini kalau kamu lihat enak dilihat. Kesannya itu ada pada wajah. Jadi melihat foto-foto seperti itu, kalau hati kita bersih melihat wajah-wajah seperti itu, memang akan membawa kesan simahum fi wujuhihim min athari sujud man dzakarakum billah ru'yatuh, akan dilihat seperti mana orang yang bertanya tadi. Oleh sebab itu tadi Al-Habib Jindan ada menyebutkan, kalau saya lemah dalam beribadah, saya melihat wajahnya Muhammad bin Wasi', lihat saja akan bangkit semangat. Apa sebabnya? Mata ini kayak tentara, dia hantarkan satu message yang memberikan impact kepada kita punya hati. Wahakadha, tergantung kepada kesediaan kita hati ini melihat kepada wujuh itu apa kita punya perasaan di dalam. Kalau tadi pun dikatakan Abu Jahal pun melihat kepada Rasulullah tapi tidak ada kesan. Masalahnya bukan pada matanya, tapi cara memahami terhadap Rasulullah itu sendiri yang memberi kesan. Jadi meletakkan wajah foto-foto itu bukan sekedar pajangan, tetapi lihat pada foto itu siapa kepribadian orang ini gimana gitu, supaya kesan orang yang kita pandang fotonya itu akhlaknya, ibadahnya itu juga membawa kesan kepada kita punya hati. Allahu a'lam. Ada hadis syaitan yafragu min dhilli Umar. Satu kali kita lagi ngobrol sama Umar, terus Mbak Umar bawain ketika tentang foto, tentang gambar, terus beliau bilang inna syaitan la yafragu min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan ghair fajjih. Syaitan kabur kalau ngelihat bayangannya Sayyidina Umar. Kalau misalkan lagi jalan di satu jalan, tahu-tahu ngelihat di ujung jalan seperti bayangannya Sayyidina Umar. Umar mau masuk, takut papasan. Itu belum melihat Sayyidina Umar, baru ngelihat bayangannya dia kabur. Itu kalau terus dibilang, tahu gak apa itu surah gambar foto? Itu adalah foto itu habsudzil. Jadi menyimpan bayangan dari seseorang, begitu dipenjarakan bayangannya itu dalam satu kertas. Nah itu. Dan foto tersebut artinya bayangannya bisa bikin syaitan kabur, lari, apalagi fotonya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Tapi benar sih, coba kira-kira kalau di kamar kita, di ruangan kita, ya ada foto para wali-wali sholihin begitu. Apa mau ini foto wali-wali, saya mau buka tayangan-tayangan yang nggak pantas, yang porno, kan malu paling nggak. Begitu. Bahkan kalau mau bikin acara joget-jogetan di rumah ada foto wali-wali, turunin dulu foto wali-walinya. Betul. Syaitan la yafragu min dhilli. Subhanallah. Manfaat. Subhanallah. Nah, berarti syaitan itu bisa lari dari rumah, nggak bisa masuk rumah yang ada fotonya aulia as-salihin. Dan itu sampai kita dengar juga dari Abi Umar, sebagian foto aulia jika dipajang syaitan nggak bisa masuk rumahnya. Mengambil dari ini, inna syaitan la yafir min dhilli Umar. Kalau itu cuma bayangannya bayang-bayangan itu nggak ada warna kulitnya.
bayang-bayang nggak bisa berbentuk orangnya, bayang-bayang hanya sekilas saja, tapi foto gambar orangnya itu yang dipindahkan lebih berkesan daripada lebih tajam daripada bayang-bayang. Nah, itu kita dengar Rabi Umar mengatakan sebagian foto aulia jika dipajang syaitan lari, nggak bisa masuk ke rumah itu. Nah, ini apresiasi kepada dari Tangerang ya, dari Jakarta ini Habib. Nggak kenal Habaib, kenalnya lewat TV Al-Wafa Tarim. Alhamdulillah. Ada juga dari Papua. Yang dari Papua pun juga kenalnya juga melalui Al-Wafa Tarim. Dari Papua melalui Al-Wafa Tarim. Alhamdulillah. Anda teringat waktu belajar di Mesir dulu. Ada satu pelajar Indonesia itu kena rasuk jin. Jadi mengamuk di rumah itu. Satu kamar itu ada fotonya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini yang mengamuk kena jin masuk ini, semua kamar dimasuki dikacau, kecuali kamarnya yang ada gambarnya Habib Idrus bin Salim. Dari pintu saja marah-marah ngamuk, tapi tidak berani masuk. Berhenti di pintunya aja. Tidak berani masuk kamar. Tidak berani masuk kamar. Ada fotonya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Subhanallah. Kan Habib itu sudah tidak ada itu waktu itu. Iya, orang anak ini fotonya. Artinya orangnya sudah tidak ada, tidak harus ada orangnya. Fotonya saja sudah. Terus meninggal tahun 60-an ya. Kejadian dialami oleh beliau. Anak sendiri yang lihat. Subhanallah. Beliau hidup bukan zaman Habib Idrus, baru aja masih ada. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini cerita tentang Habib Muhammad bin Wasi itu pernah sekali Habib Ali Jufri itu kan tahun 2000-an itu pernah ke Amerika, dakwah di Amerika. Ada satu orang di Amerika itu waktu Habib Ali Jufri datang 2001 ya, 2002 ya. 2 kali datang. Tahun 2001 yang kejadian WTC, sebab dari situ ketemu sama kita janjian di Mesir. Datang lagi setelah itu. Setelah itu datang lagi. Tapi pertama 2001 itu. Ajib ya. Nah itu ketika Habib Ali Jufri datang itu satu orang ini semalam dia ikut Habib Ali Jufri mulai dari maghrib sampai kira-kira subuh. Nah, itu Habib Ali Jufri itu nggak tahu kebiasaannya semalaman nggak tidur itu. Semalam nggak tidur itu sampai subuh. Itu dia bilang, saya duduk sama Habib Ali Jufri semalam itu saya dapat semangat beribadah itu untuk 3 bulan. Atau Muhammad bin Wasi syahr atau salah satu asyur Habib. Aksar ya, lebih banyak. Ini baru Habib Ali Jufri. Ya. Muhammad bin Wasi nadharah bas. Nggak semalam suntuk. Nggak semalam suntuk ya. Ini semalam suntuk betul ya. Semalam suntuk ini. Dia duduk semalam suntuk itu dapat semangat beribadah 3 bulan. Syahid wajah-wajah seperti itu masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Kita hatta kunna dulu zaman kalau hadir haul Solo bersama Habib Anis, hadir bukan pas waktu haul, tapi kita datang dari 3 hari sebelum haul tuh udah hadir roha pertama, kedua, ketiga. Setelah haul masih duduk lagi bersama Habib Anis. Itu tiap malam kalau kita hadir situ, itu malam pulang ke hotel nggak bisa tidur. Kenapa? Ya masih keenakan merasakan kelezatan dari majelis yang kita hadir barusan itu. Sampai malam nggak bisa tidur, paksa mau tidur nggak bisa tidur, masih berasa lezatnya. Subhanallah. Ini luar biasa orang-orang solehin. Mudah-mudahan pemirsa TV Al-Wafa Tarim melihat wajah Habib Jindan, Habib Ali Al-Hamid, Habib Jamal, mudah-mudahan membuat semangat insyaallah. Minimal seminggu lah. Insya Allah itu. Ini Habib, ini kan antum-antum ini kan acara ini kan seminggu sekali, supaya nonton terus setiap minggu dia lihat. Antum kan duduk sama Habib Umar ini bertahun-tahun, Beb. Ya, itu orang semalam aja duduk sama Habib Ali Jufri semangatnya 3 bulan, Beb. Antum-antum yang duduk sama Habib Umar bertahun-tahun, masya Allah, ibaktukum. Antum untung Habib. Ya, untungnya seumur hidup sampai akhirat, masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Habib Hasan? Alas. Jazakumullah khair. Terima kasih. Pertama, terima kasih kepada kehadiran Habib Ali Al-Hamid yang sudah datang dari jauh-jauh dari Malaysia. Kemudian Habib Jindan yang sudah datang dari jauh dari Jakarta. Jazakumullah khairan katsiran. Ya.
Alhamdulillah kita semua merasa senang. Ini juga kru-kru ini sudah senang juga, masya Allah, dengan kehadiran mereka. Dan pemirsa, sekarang ada yang nyoting di shooting dalam acara ini. Iya. Baru sekarang ini. Gitu ya. Lihat tuh alat-alatnya ini. Masya Allah. Pakai seragam lagi tuh. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Jid, amar jid. Masya Allah, serius betul. Alhamdulillah. Allah ya'inukum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan memberikan kemudahan. Ini TV-nya Habib Hasan atau TV-nya Habib Umar? TV-nya Habib Umar, Habib. TV-nya Habib Hasan. Ada TV-nya Habib Umar. Ada TV-nya Habib Umar. Makanya kita dukung. Ada TV-nya Habib Umar. Wah, kan TV Habib Hasan kita dukung juga Habib. Kefidakan TV Habib Umar ya kan. Nah, masya Allah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Dan kita berharap lain kali bisa bergabung lagi Beb di TV Al-Wafa Tarim. Kita berjumpa kembali dan bersama tempoh hari pemirsa. juga bergabung di sini dalam Zoom. Alhamdulillah sekarang doanya teman-teman terkabul, kita bareng-bareng langsung live. Insya Allah narasumber kita ini kebanggaan kita. Alhamdulillah. Dan bagi pemirsa yang mungkin belum tahu, di TV Al-Wafa Tarim ini kita punya program-program rutin menayangkan acara-acara yang nasihat-nasihat dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, juga dari Habib Jindan. Betul kita Habib Hasan ya. Nah, jadi kita bisa pemirsa masih bisa terus mengikuti mereka berdua di program-program Al-Wafa TV. Fa insyaallah malam ini juga beliau-beliau ini kebetulan ada acara juga di acara yang dituan rumai oleh Habib Ahmad Jamal Ba'agil yang berlangsung saat ini, sudah mulai berlangsung ini Habib. Insya Allah dari sini akan langsung ke sana ini. Langsung pindah ke lokasi langsung acara. Ke lokasi acara. Insya Allah pemirsa, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dari acara malam ini. Dan ini bukan pertemuan terakhir, tapi awal pertemuan kita live bersama guru-guru kita. Amin. Insya Allah sampai jumpa kembali di acara yang berikutnya insya Allah Subhanahu wa taala. Untuk minggu depan insya Allah seperti biasa dimulai jam 20.00 WIB ya, jam 8 malam. Nah, jangan lupa pemirsa bahwasanya karena ini malam spesial dan edisi spesial, jadi jamnya berbeda dengan biasanya. Seperti Habib Hasan sampaikan, mulai minggu depan kembali ke jadwal seperti biasanya jam 8 malam insya Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali di acara yang sama, di gelombang yang sama, pada waktu yang seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.